Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Malam itu, langit pekat tanpa bintang. Angin dingin berembus pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Di pelataran Masjid Demak, suasana masih diselimuti ketegangan setelah sidang para wali berakhir. Para wali telah kembali ke kediaman masing-masing, tapi satu sosok masih berdiri di ambang pintu, menatap bayangan yang menjauh. Syekh Siti Jenar melangkah perlahan meninggalkan masjid, jubah putihnya berkibar diterpa angin. Namun, ia tidak sendiri. Dari dalam bayangan, Sunan Kalijaga mengikuti jejaknya dengan langkah tenang namun penuh kewaspadaan. Syekh Siti Jenar terus berjalan tanpa menoleh. Langkahnya ringan, seolah dunia tidak lagi membebaninya. Ia tahu ada seseorang yang mengikutinya, tapi ia tidak terganggu. Ia bukan buronan yang melarikan diri, bukan juga seorang pengecut yang menghindari takdir. Setiap langkahnya adalah perjalanan menuju akhir yang telah ia sadari. Hanya suara angin yang bersiul di antara pepohonan yang menemani perjalanannya. "Kenapa engkau masih mengikutiku, Kalijaga?" Suara Syekh Siti Jenar lembut, namun tajam. Tanpa menghentikan langkahnya, ia berbicara, seolah mengetahui Sunan Kalijaga berada di dekatnya. Sunan Kalijaga yang berada beberapa langkah di belakangnya tetap berjalan, lalu menjawab dengan nada tegas, "Aku ingin memastikan engkau tidak membawa kegelisahan ke tanah ini, Jenar." Kalimat itu menggantung di udara, seakan memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar pengawasan biasa. Syekh Siti Jenar tersenyum tipis. Ia akhirnya berhenti melangkah dan berbalik perlahan. Mata mereka bertemu dalam keheningan malam yang mencekam. "Kegelisahan bukan berasal dariku, tetapi dari hati yang menolak hakikat," ujarnya. Suaranya tenang, namun penuh makna. Sunan Kalijaga tidak menjawab seketika, tetapi matanya semakin tajam, berusaha memahami lebih dalam maksud di balik kata-kata itu. Malam semakin dingin, namun ketegangan di antara mereka justru semakin membara. Dua sosok ini berdiri dalam diam, di antara keyakinan yang berbeda. Sunan Kalijaga merapatkan selendangnya, lalu berseru, "Kalau begitu, biarkan aku mengujimu, Jenar. Jangan kau kira ajaranmu akan dibiarkan begitu saja." Angin bertiup semakin kencang, daun-daun kering berterbangan, seakan memberi pertanda bahwa malam ini bukan sekadar pertemuan biasa. Angin semakin kencang, berputar di antara pepohonan seolah menjadi saksi bisu ketegangan yang memuncak. Sunan Kalijaga berdiri tegap, matanya tak berkedip menatap Syekh Siti Jenar yang tetap tenang di tempatnya. "Kalau begitu, bersiaplah," seru Sunan Kalijaga sambil menghentakkan tongkat kayunya ke tanah. Getaran halus menjalar dari titik pijakannya, merambat seperti gelombang tak kasat mata. Tanah di sekitar mereka bergetar pelan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Syekh Siti Jenar tetap berdiri tenang, tatapannya tak berubah. "Kalijaga, kau tahu bahwa hakikat tidak bisa dipertarungkan dengan kekuatan," katanya pelan, namun suaranya menggema di udara malam. Meski begitu, ia mengangkat satu tangannya ke udara, lalu menarik napas dalam. Udara di sekitarnya mulai berputar, membentuk pusaran halus yang menyelimuti tubuhnya. Cahaya samar-samar berpendar dari telapak tangannya, menandakan bahwa ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Tanpa ragu, Sunan Kalijaga melesat cepat ke depan, tubuhnya bergerak seperti kilatan angin. Serangannya tidak hanya berupa kekuatan fisik, tetapi juga dorongan energi yang tak terlihat. Namun, dalam satu gerakan ringan, Syekh Siti Jenar berkelit dengan anggun, seolah tubuhnya tidak memiliki beban. Kakinya bergerak perlahan di atas tanah tanpa meninggalkan jejak, sementara pandangannya tetap fokus pada lawannya. "Cepat dan kuat," ujar Syekh Siti Jenar, suaranya tetap tenang meskipun baru saja menghindari serangan mematikan. "Tapi kau masih berpikir dalam batas wujud." Ia lalu mengangkat satu jari ke langit, dan dalam sekejap, angin di sekeliling mereka berputar semakin cepat. Udara menjadi lebih berat, dan Sunan Kalijaga dapat merasakan tekanan yang mulai menyelimuti tubuhnya. Namun, ia tetap berdiri kokoh, merapal doa dalam hati. Dari tubuh Sunan Kalijaga, cahaya biru perlahan muncul, membentuk perisai tak kasat mata yang melindunginya dari tekanan energi lawannya. Matanya berkilat tajam, menyadari bahwa pertempuran ini bukan sekadar adu kekuatan, tetapi juga adu pemahaman dan keyakinan. Petir menggelegar di kejauhan, seakan menjadi pertanda bahwa langit pun turut menyaksikan pertarungan dua manusia sakti yang mempertaruhkan lebih dari sekadar tubuh,
mereka sedang mempertaruhkan kebenaran yang mereka yakini. Sunan Kalijaga tak mau membuang waktu. Dengan kecepatan kilat, tubuhnya melesat kembali ke depan, mengayunkan tongkatnya dengan tenaga penuh. Serangannya tajam, menyasar titik-titik lemah yang bahkan tak terlihat oleh mata biasa. Namun, Syekh Siti Jenar masih mampu menghindar. Gerakannya begitu ringan, seperti bayangan yang sulit disentuh. Setiap kali serangan hampir mengenainya, tubuhnya seolah berpendar, menghilang sesaat sebelum muncul kembali di tempat lain. Sunan Kalijaga mulai memahami, lawannya bukan hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat keberadaan. Kalijaga, kau masih melihat dunia ini sebagai wujud yang bisa disentuh, ujar Syekh Siti Jenar tanpa sedikit pun tanda kelelahan. Ia lalu melangkah pelan, tangannya terangkat dengan gerakan lembut, seperti sedang merangkai sesuatu di udara. Seketika, angin yang berputar di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Dalam sekejap, tekanan besar menghantam Sunan Kalijaga, membuatnya harus menanamkan kakinya lebih dalam ke tanah agar tetap berdiri. Udara terasa lebih berat, seolah seluruh alam sedang menguji keteguhan hatinya. Sunan Kalijaga menggenggam tongkatnya lebih erat. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Lalu, perlahan, cahaya biru yang menyelimutinya semakin terang. Perisai tak kasat mata yang ia bentuk dari kekuatan doa kini berpendar lebih kuat, menahan tekanan yang diberikan Syekh Siti Jenar. Aku tidak hanya melihat dunia ini dari wujudnya, ujar Sunan Kalijaga, membuka matanya yang kini bersinar tajam. Tapi aku juga tidak akan membiarkan sesuatu yang bisa mengguncang keyakinan orang banyak. Syekh Siti Jenar tersenyum tipis, namun kali ini ada sorot berbeda di matanya. Ia tahu bahwa Sunan Kalijaga bukan lawan sembarangan, bukan seseorang yang hanya memahami agama dari aturan-aturan tertulis. Namun, ia juga menyadari bahwa perbedaan pemahaman di antara mereka tidak akan mudah dijembatani. Cahaya merah keemasan mulai berpendar dari telapak tangannya, bersiap untuk menguji keyakinan lawannya sekali lagi. Namun, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Tubuh Syekh Siti Jenar melemah sejenak. Sekelebat cahaya melintas di matanya, bukan dari luar, tetapi dari dalam kesadarannya sendiri. Ia terdiam, seakan baru saja memahami sesuatu yang lebih besar dari perdebatan ini. Sunan Kalijaga, yang sudah bersiap menghadapi serangan berikutnya, menghentikan langkahnya. Ia bisa melihat perubahan di wajah Syekh Siti Jenar, bukan karena kekalahan, tetapi karena sebuah pemahaman yang baru saja mengakar di dalam hatinya. Sunan Kalijaga menurunkan tongkatnya perlahan. Napasnya masih berat setelah pertarungan sengit barusan, tetapi ia tak lagi melihat perlawanan di mata Syekh Siti Jenar. Kau sudah tahu akhirnya, Jenar, ucapnya lirih. Syekh Siti Jenar mengangguk, ekspresinya kini lebih damai dari sebelumnya. Aku sudah memilih jalanku, dan aku menerimanya. Suaranya tenang, tanpa sedikit pun rasa gentar. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan ia tidak akan lari dari takdirnya. Suasana malam kian hening. Angin yang sebelumnya berputar liar kini perlahan mereda, seolah turut menundukkan diri pada keputusan yang telah diambil. Syekh Siti Jenar berdiri tegap, matanya menatap jauh ke depan, bukan pada Sunan Kalijaga, melainkan pada sesuatu yang lebih dalam, sebuah kesadaran tentang akhir yang telah ditetapkan. Sunan Kalijaga memandangnya dengan sorot mata yang sulit diartikan, antara penghormatan dan kepedihan. Jenar, kau sadar bahwa ini bukan lagi tentang dirimu sendiri, ucapnya perlahan. Syekh Siti Jenar tersenyum tipis, wajahnya tetap penuh ketenangan. Aku tahu, Kalijaga. Tapi kebenaran tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kadang, ia harus diterima dengan hati. Ucapannya bagaikan hembusan angin yang lembut namun menusuk. Ia tak lagi bersiap untuk bertarung, tak ada lagi energi yang terpancar dari tubuhnya. Sunan Kalijaga menghela napas dalam, menyadari bahwa perlawanan ini telah berakhir, bukan karena kekalahan, tetapi karena ketulusan seorang yang telah mencapai puncak keyakinannya. Dari kejauhan, bayangan para prajurit mulai tampak, berjalan mendekat dengan langkah berat. Malam ini, perintah telah dikeluarkan. Hukuman telah ditetapkan. Syekh Siti Jenar tidak bergerak, bahkan tidak berusaha menoleh. Ia menerima kehadiran mereka seperti menerima embusan angin yang datang tanpa bisa dicegah. Sunan Kalijaga menggenggam tongkatnya lebih erat, hatinya berkecamuk. Ia tahu, takdir telah digariskan, tetapi ada sesuatu yang perih dalam hatinya melihat seorang sahabat berjalan menuju akhirnya tanpa sedikit pun perlawanan. Saat para prajurit tiba, Syekh Siti Jenar melangkah maju tanpa paksaan. Kepalanya tegak,
Langkahnya ringan seperti seorang yang menuju kebebasan, bukan kematian. Dalam hatinya, ia telah melampaui batas antara hidup dan mati, antara tubuh dan ruh. Sunan Kalijaga hanya bisa menyaksikan, tanpa kata-kata, tanpa bisa mengubah apa yang sudah menjadi keputusan. Angin berembus pelan, membawa bisikan keheningan malam. Dan di bawah langit yang kelam, sejarah mencatat peristiwa ini sebagai salah satu kisah paling mengguncang dalam perjalanan para wali di tanah Jawa.